Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama
Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tiada ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau menaikkan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta sujud di
kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. penolong dalam hidupku. Ku
hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus. haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang menjadi penyelamat kami Tuhan. Kau Allah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Setiap kami, tanah hati kami yang kering Tuhan, melalui firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan dengan firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu,
Alkisah seorang bernama Sarmento, seorang pria setengah baya, berkulit sawo kematangan alias hitam, saudara-saudara. Sudah bersiap-siap untuk menikmati bucket list, daftar keinginan, harapan, apa yang dia sukai untuk pergi holiday ke sebuah negeri impian yang telah lama direncanakan. Tapi tak disangka di dalam perjalanan itu menuju ke bandara, ketika mengejar waktu keberangkatan pesawat yang sangat mepet, rupanya Sarmento serta-merta mengalami atau ketiban sial. Rupanya saudara-saudara, beberapa meter di depannya ada kendaraan. Beberapa meter dari kendaraan yang ditumpanginya terjadi tabrakan yang kencang. Karena rupanya ada seorang remaja yang belum cukup umur mengendarai mobil bersama rekan-rekannya, ngakak. Lalu mereka rupanya sedikit mabuk dan membuat mobil mereka akhirnya menabrak pembatas jalan. Mereka sekarat di pinggir jalan itu dan rupanya satu-satunya kendaraan yang lewat hanyalah kendaraannya Sarmento ini. Saudara-saudara, sang supir yang melihat itu kemudian tergerak hatinya menolong mereka. Nah, akhirnya karena menolong mengangkatnya dengan harapan saya akan membawa mereka bersama dalam kendaraan yang Sarmento ikut. Kata sang supir itu, nanti setelah mengantarnya ke bandara, saya akan membawa anak-anak ini ke rumah sakit terdekat. Saudara-saudara, beruntung bagi para pemuda tadi, namun sial bagi Sarmento. Akibat dari perbuatan para pemuda sialan tadi, saudara-saudara, akhirnya Sarmento terlambat sampai di bandara dan rupanya pesawatnya telah pergi. Saudara-saudara, kalau saudara ada di tempatnya Sarmento, kira-kira apa perasaan saudara? Saya pikir kalau itu laki-laki Papua, dia akan bilang, memang kurang ajar, gara-gara kue saya tersampai. Jengkel, marah. Saudara pasti, ini anak-anak muda, mau saya petis telinganya. Saudara mungkin seperti itu. Tetapi 10 menit setelah pesawat itu berangkat, terdengar kabar bahwa saudara-saudara, pesawat yang seharusnya Sarmento ikut mengalami kecelakaan. Sarmento akhirnya menjadi viral karena dia satu-satunya lelaki yang penumpang yang seharusnya ada di pesawat itu yang terselamatkan. Saudara-saudara, ini hanya kisah yang saya buat. Sebuah kisah angan-angan untuk membantu kita melihat apa yang ada dalam firman Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara, di dalam catatan firman Allah, ada seorang lelaki yang terpaksa viral. Sebenarnya dia tidak pengen jadi viral. Tapi dalam hitungan beberapa menit, apa yang dilakukannya menyebabkan dia dicatat oleh kitab suci. Ada 3 Injil sinoptik yang mencatat namanya. Walaupun di dalam ketiga Injil itu, Injil sinoptik itu, Matius, Markus, Lukas, hanya menggunakan 1 ayat untuk mencatat namanya. Seorang yang viral karena dia terpaksa, saudara-saudara, berada di dalam keadaan yang seperti terdesak sekali, tetapi dia sangat berarti bagi perjalanan Yesus menuju ke Golgota. Saudara-saudara, dia adalah seorang yang bernama Simon orang Kirene. Saudara-saudara, dalam catatan sejarah, Simon orang Kirene adalah salah satu dari orang-orang yang kategori berani berdiri dekat salib Yesus. Ada Maria, kemudian ada Yusuf Arimatea. Saudara-saudara, dalam catatan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32, Markus
Markus 21 15 ayat 21, Lukas 26 ayat 23 ayat 26. Nama Simon orang Kirene memegang peran yang sangat penting. Saya menggambarkan dia mirip dengan Sarmento, lelaki kulit hitam tadi. Karena memang Simon orang Kirene adalah orang kulit hitam. Saudara-saudara, menggunakan kisah ini membawa kita untuk melihat bagaimana orang yang bernama Simon orang Kirene. Karena dia berasal dari Kirene, sebuah kota di daerah Salat, Libya, Afrika Utara. Tepat berada di bawah Yunani, sebuah daerah yang didirikan oleh orang Yunani pada tahun 630 sebelum Masehi. Sebuah daerah yang sangat subur, saudara-saudara. Dia menjadi kota di mana ada banyak orang Yahudi tinggal di sana. Dan mereka biasanya melakukan perjalanan 2 kali dalam setahun sekurang-kurangnya, yaitu Hari Raya Paskah dan Pentakosta. Mereka akan ke Yerusalem. Dan saudara-saudara, dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 2, kalau saudara membaca ketika peristiwa Pentakosta, orang Kirene juga ada di sana, saudara-saudara. Dan kita menemukan bahwa sebenarnya sebagai orang Kirene, saudara-saudara, Simon ini sebenarnya dia belum terkategori sebagai seorang yang lama, sebagai seorang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, karena keadaan terpaksa, budget list yang dia sudah buat, daftar keinginan, daftar harapan, ini yang saya mau. Ini harapan saya mau pergi ke Yerusalem. Dan saudara-saudara, waktu dia berada di Yerusalem on the way, dalam perjalanan itu, kemudian dia masuk di dalam adegan yang dia tidak inginkan. Sebuah adegan yang dipaksakan kepadanya. Sebuah keadaan yang sulit baginya. Dia tidak bisa menolak karena di bawah tekanan orang Romawi, dia harus melakukannya. Saudara-saudara, darinya kita akan belajar. Saya mau mengajak saudara belajar pagi ini untuk bertahan di tengah masa sulit seperti sekarang ini dengan belajar dari kehidupan Simon orang Kirene. Mari kita lihat catatan firman Allah di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 24. Sesudah orang-orang mengolok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, waktu Yesus mau dibawa untuk disalibkan, ada seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar untuk bertahan di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kita bisa belajar dari Simon orang Kirene. Saudara-saudara, konteks ini adalah konteks yang cocok bagi kita. Karena Markus ditulis untuk orang-orang Kristen yang menderita. Mereka sedang mengalami penderitaan, mereka mengalami tekanan politis yang sangat besar. Mereka tidak bebas, tidak leluasa hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita bisa belajar dari itu. Ketika Markus menuliskan ini, ceritanya begitu cepat diberikan. Sama seperti Injil yang lain, di dalam Matius juga mencatat hanya sekilas. Tapi begitu berarti perannya. Dia seorang yang kita bisa belajar darinya untuk bisa bertahan di keadaan sulit ini. Pertama-tama saudara-saudara, supaya kita bisa bertahan, mari kita belajar melihat insiden kehidupan dari sudut pandang salib, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian mengalami sendiri
pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita lihat, belajar untuk melihat insiden kehidupan dari sudut pandang Allah. Saudara-saudara, pada mulanya seperti yang kita membaca, Simon orang Kirene sedang menikmati budget listnya. Dia sedang menikmati apa yang selama ini dia tunggu-tunggu. Dia adalah seorang yang kemungkinan besar adalah keturunan orang Yahudi, karena namanya adalah Simon. Simon adalah nama bagi orang Yahudi yang berarti mendengar, Allah mendengar. Dan sesuai dengan adat tradisi Yahudi, Simon pasti mendengar banyak sejarah Yahudi. Dan dia tahu tentang Taurat. Sehingga kerinduan untuk pergi menikmati Paskah di Yerusalem, perayaan Paskah, menjadi sangat penting baginya. Simon tahu apa pentingnya Yerusalem, kota impian bagi orang-orang Yahudi. Kota di mana Daud akan menjadikan ibu kota kerajaan. Tempat di mana bait Allah didirikan oleh Salomo. Kota yang oleh Nehemia dibangun kembali temboknya. Dan tentunya dia mendengar tentang bait Allah yang megah pada zaman Raja Herodes. Semua hal ini menjadi penting, informasi itu penting baginya. Jadi dia pasti menyiapkan segala sesuatu untuk mencapai impian itu. Saudara-saudara, jarak yang dia tempuh dari Kirene ke Yerusalem kira-kira 1.500 km jauhnya. Sebuah perjalanan yang membutuhkan sekitar 3-5 minggu saat itu. Bisa lewat darat atau laut. Kemungkinan besar dia melewati jalan laut. Dari Kirene dia naik kapal melalui pelabuhan Jova, lalu terus pergi dari Jova sampai ke Yerusalem. Sekitar 3-5 hari. Kira-kira H-3 Simon sudah ada di Yerusalem. Dan dia mulai melihat kerumunan orang. Dia menemukan ada banyak kerumunan orang sedang membawa atau melakukan prosesi untuk para kriminal. Sedang menggiring 3 orang sekurang-kurangnya yang dia lihat sedang pegang salib. 3 orang kriminal. Tidak ada seorang pun yang ingin dekat pastinya. Karena mereka adalah kelompok kriminal. Ditambah lagi, dia memperhatikan ada banyak penghakiman diberikan. Diejek, diludahi, mereka dipukul. Pastinya tidak ada seorang pun ingin terlibat dengan situasi itu. Tidak ada yang mau mengalami keadaan seperti itu. Simon termasuk orang yang tidak ingin terlibat di dalam keadaan itu. Tapi tiba-tiba tidak disangka ada seorang kriminal yang jatuh tepat di depan wajahnya. Dialah Yesus. Dan ketika Yesus jatuh di depannya, orang-orang para tentara Romawi kemudian memaksa Simon orang Kirene untuk pikul salib itu. Dia tidak punya kuasa, saudara-saudara, untuk menolak. Dia datang di situ dalam posisi berada di situ, tidak datang dengan tujuan menolong Yesus. Tidak ada dalam dirinya sebuah dorongan solidaritas untuk menolong mengurangi penderitaan Yesus. Dia hanya kebetulan lewat. Seperti Sarmento sedang lewat, lalu terjadi kecelakaan. Agenda semula untuk menikmati the journey of life, apa yang dia suka, berziarah ke Yerusalem, pengen menikmati untuk berada di bait suci, tiba-tiba berubah. Dia bahkan kemungkinan besar tidak tahu apa yang terjadi semalam dengan Yesus. Dia tidak tahu penderitaan Yesus di Getsemani, tidak tahu peristiwa pengadilan Yesus, tidak tahu penyiksaan yang dilakukan para prajurit. Simon kemungkinan malam itu tidur lelap karena kecapean dalam perjalanan. Dia merencanakan sebuah hari yang panjang. Kemungkinan bangun pagi-pagi. Sebagai orang Yahudi yang taat, dia akan doa pagi.
membersihkan diri, berpakaian, melakukan perjalanan supaya sampai di kota sebelum jam 9 pagi. Tetapi di Jumat Agung itu, saudara-saudara, entahkah cuma hanya sebuah palang atau satu palang atau dua palang dari salib itu, jelas salib itu cukup berat. Selain itu, salib itu penuh dengan darah. Darah yang kemungkinan besar akan menempel pada Simon, yang akan membuat Simon menjadi tidak tahir. Dan itu artinya rencana untuk masuk ke bait suci akan sirna. Dia tidak mungkin bisa mempersembahkan korban. Semua rencananya akan berantakan, saudara-saudara. Simon orang Kirene seperti seorang yang ketiban sial. Karena hanya beberapa detik saja, beberapa menit, seandainya diambil jalur lain, dia pasti tidak akan ketiban sial itu. Tetapi saudara-saudara, firman Allah mencatat sesuatu yang terpaksa membuat Simon orang Kirene berubah cara pandangnya. Dia melihat insiden memikul salib itu dari sudut pandang salib yang luar biasa, maha dahsyat kuasanya itu. Simon orang Kirene berubah cara pandangnya. Dia melihat itu, memikulnya, membawanya, memanggulnya, karena ada Yesus di situ. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Simon orang Kirene. Belajar daripadanya untuk melihat salib, insiden kehidupan kita dengan mengarahkan diri kepada salib. Melihat bahwa ada kuasa yang luar biasa dari salib. Ada kekuatan seperti pujian yang kita nyanyikan kali ini. Ada kemenangan yang tersedia di salib. Ada karya keselamatan yang tersedia di salib. Sehingga kita menjadi orang-orang yang legowo. Orang-orang yang bersedia menerima kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Sehingga kita bisa menanggung tanpa merasa terbebani. Amin, saudara-saudara. Saya tahu masa-masa ini tidak mudah bagi kita. Rasanya mungkin seperti ketiban sial. Rencana pernikahan, pertunangan, sepertinya harus di-cancel. Keadaan-keadaan yang sebenarnya kita impikan, saudara-saudara, semua berubah. Planning, perjalanan, pelayanan, semua berubah, saudara-saudara. Hampir 1 tahun tinggal di rumah dan menyenangkan ternyata. Saudara senang? Oh, senyumnya, tertawanya saudara tidaklah lepas. Akhirnya di rumah ketemu, lo lagi, ya kan? Masuk ke depan ketemu, ke belakang ketemu, semua ketemu. Saudara-saudara, segala sesuatu berubah. Tetapi mari kita belajar untuk melihat dari salib. Kenapa sih Tuhan mau? Kenapa sih semua ini terjadi? Dan ini yang kita mesti ingat, saudara-saudara. Bagi orang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seizin Tuhan semua adalah baik. Walaupun kita harus lewati masa-masa yang sulit. Simon sama sekali tidak memberontak terhadap kejadian tiba-tiba yang harus menimpa dirinya. Peristiwa itu pastinya sangat mengecewakan. Waduh, timetable-nya hilang nih. Waduh, ini gak jadi nih, gak bisa pergi ke bait suci. Saudara-saudara, tetapi kita belajar dari Simon orang Kirene yang percaya bahwa apapun dan dimanapun, kapanpun langkah hidup kita, kalau kita menjadi orang-orang yang memandang pada salib, melihat kehidupan dari salib yang telah berkorban, Yesus mati di sana buat kita, maka segala sesuatu akan berubah. Tidak ada lagi keterpaksaan menghadapi keadaan yang sekarang. Kita akan legowo. Ya Tuhan, yang Kau buat adalah baik adanya. Amin, saudara-saudara. Kita akan mengatakan, ya, Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, kita semua sedang bergumul. Tapi mari kita percaya anugerah dari salib.
Mari kita memandang semua dari salib Tuhan. Saya percaya bahwa pandemi ini seizin Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau mengajar kita untuk kembali menjadi orang-orang yang bisa melihat diri kita bahwa kita ini nggak ada apa-apa kalau tanpa Tuhan. Benar nggak, saudara? Punya duit banyak, nggak bisa kemana-mana. Makanya sekarang ada banyak orang akhirnya mereka rekreasi online. Bisa ke Amerika, bisa kemana-mana. Lama-lama semua agak begini, saudara-saudara ya, karena tidak kesampaian. Tapi saudara-saudara, saya pikir Tuhan sedang membawa kita untuk kembali lihat kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak dapat menentukan apa yang kehidupan dapat berikan kepada kita. Tapi kita dapat menentukan apa yang dapat kita berikan kepada kehidupan. Dan jika kita memilih untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dengan memandang kepada salib Yesus, kita dapat mengubah beban menjadi berkat. Amin, saudara-saudara. Mari kita lihat waktu-waktu ini sebagai waktu-waktu yang Tuhan kasih. Kita akan melihat gimana sih yang dialami Yesus masih jauh lebih sulit daripada kita. Dia berkorban supaya saudara dan saya punya kehidupan yang kekal. Karena itu mari kita lihat insiden kehidupan, semua pengalaman-pengalaman sulit dalam hidup ini dari sudut pandang salib Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, apa yang dapat kita lakukan? Pelajaran dari Simon orang Kirene untuk membuat kita bertahan. Kita perlu setia berpegang pada salib untuk mencapai kemenangan sejati kita. Saudara-saudara, ketika Simon orang Kirene memikul salib Yesus melewati jalan Via Dolorosa, terjadi sebuah paradoks kehidupan. Dia sebenarnya berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, tapi justru itu menjadi jalan kemenangan baginya. Ada kesulitan karena sementara memikul salib yang pastinya ada darah yang tertumpah di tubuhnya, sambil dia berpikir, waduh, ini ada darah, saya nggak bisa masuk di bait suci. Sesuatu yang bergejolak di kepalanya. Kemudian yang dia dapat adalah olokan, hujatan, ejekan di samping yang ditujukan orang-orang kepada Yesus. Dan kemudian salib yang begitu berat, yang punya potensi melukai fisik maupun psikis dari Simon orang Kirene ini. Sebuah perjalanan Via Dolorosa yang begitu pedih baginya. Penyesalan, umpatan, kejengkelan mungkin muncul dalam hatinya. Dengan umpatan mengatakan begini, waduh, gak jadi nih masuk ke bait suci. Waduh, segala sesuatu dari budget listnya saya ini semuanya berantakan. Tetapi saudara-saudara, walaupun awalnya adalah keterpaksaan, kita bisa belajar akhirnya dia tetap jalan, saudara-saudara. Dia tetap setia melewati lorong kesulitan itu. Dan kesetiaan itulah yang kemudian mendorongnya pergi ke Bukit Tengkorak, ke Golgota. Dia akhirnya dalam kesetiaan itu berjalan, bertahan. Sudah bisa membayangkan, waduh pasti ada gejolak dalam pikirannya. Waduh ini gak enak. Waduh ini kenapa begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya ketiban sial ini? Tetapi saudara-saudara, dia berdamai dengan dirinya. Dia berdamai dan kemudian saya pikir dia akan mengatakan, oke, stop menyayangi dia. Stop untuk kemudian merintih. Sekarang waktunya saya jalan. Ini sebuah kehormatan. Dan dia berjalan memanggul salib itu, membantu Yesus. Sebuah bantuan yang sebenarnya kecil nilainya, saudara-saudara. Karena Yesus sudah kelelahan, saudara-saudara, seharian dihujat, dia didera demikian rupa. Dalam perjalanan itu, Simon orang Kirene hanya memberi sedikit bantuan, tapi dia setia dengan bantuan kecil yang dia buat. Dan ini yang dia dapat, saudara-saudara. Salib membawa Simon kepada kehidupan yang sejati. Saudara-saudara, dia tadinya
hanya ingin pergi untuk mempersembahkan korban, melakukan ritual sebagai orang Yahudi. Sekarang dia bertemu langsung dengan dengan anak domba Allah itu, the Lamb of God. Bertemu dengan Yesus, Sang Mesias yang sebenarnya menjadi korban sejati itu. Dan salib itu mengubah kehidupannya. Saudara-saudara, salib itu juga kemudian mengharuskan dia berjalan mengikut Yesus. Ketika disuruh oleh tentara untuk memikul salib Yesus, Simon orang Kirene tidak bisa seenaknya berjalan. Dia harus mengikuti Yesus. Dia harus berjalan kemanapun Yesus pergi, ataupun berada tepat di belakangnya. Sebuah keadaan yang luar biasa. Salib tidak hanya memberi kehidupan, tapi memberi tuntunan arah kehidupan baginya. Saudara-saudara, salib juga menjadikan Simon bagian dari sejarah keselamatan manusia. Tindakan kecil untuk memikul salib itu kemudian menyebabkan dia dicatat sebagai history maker. Walaupun hanya ada satu ayat, dia menjadi tiap Injil sinoptikan yang mencatatnya satu ayat, saudara-saudara. Tetapi dia akhirnya menjadi viral. Dia menjadi sangat terkenal, saudara-saudara. Simon orang Kirene. Salib juga mendatangkan sukacita pelayanan. Ternyata bukan hanya dia, tapi juga keturunannya. Salib mengubah total kehidupan Simon yang tadinya hanya seorang pelaku ritual keyahudian. Pergi ke Yerusalem hanya untuk melakukan tindakan ritual. Kini Simon bahkan seluruh keluarganya menjadi orang yang mengenal Tuhan, saudara-saudara. Keselamatan terjadi atas keluarganya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 menunjukkan Simeon orang Neger yang ditulis di situ adalah Simon orang Kirene. Kita juga mendapati di dalam Markus ditulis orang-orang yang berada di dalam Roma di pasal 15 ayat 21. Anak-anaknya yang bernama Alexander dan Rufus dicatat di dalam Roma pasal 16 ayat 13 sebagai orang yang melayani sampai ke Roma. Saudara-saudara, bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya. Saudara-saudara, Simon orang Kirene mengajarkan kita bahwa tantangan dalam memikul salib, dalam mengikut Tuhan dalam keadaan sulit seperti sekarang ini tidaklah mudah. Tapi bila kita setia berpegang pada salib, setia memikul salib, setia ikut Tuhan, setia dengan mengatakan apapun keadaannya, aku akan setia kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Maka saudara akan menemukan kemenangan sejati akan terjadi. Sebuah kemenangan karena melalui salib kehidupan sejati kita peroleh. Jika pagi ini saudara belum tahu arah hidup, saudara menjadi orang yang bergumul dengan keselamatan, saudara masih hidup di dalam dosa dan perlu keselamatan dalam Yesus, salib Yesus, saudara akan mengalami kehidupan yang sejati. Akan ada arah kehidupan yang Tuhan beri. Dia akan menuntun saudara, dia akan tunjukkan arah hidup yang saudara butuhkan. Kehidupan saudara pun akan menjadi berkat kepada banyak orang. Dan bukan hanya saudara, seisi rumahmu akan beraboda kepada Tuhan. Bukankah itu sebuah kemenangan sejati? Kehidupan yang menyenangkan. Walaupun sulit, kita kemudian menemukan seluruh keluarga kita hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran berharga dari Simon orang Kirene mengajar kita bertahan di keadaan sulit seperti sekarang. Mari kita lihat bahwa Tuhan sedang punya rencana. Dia mau kita kembali berpegang pada salib. Setia, bertahan di salib. Ketika dia mengatakan kita harus pikul salib dan ikut Tuhan setiap hari. Mari kita bertahan dengan itu. Mari kita tegar. Mari kita memandang kepada salib yang menyelamatkan, memberi arah hidup. Dan akan menuntun kita menjadi berkat bagi banyak orang.
mari kita akan setia kepadanya. Saudara-saudara, saya mau membaca kisah yang saya paling suka. Kisah mengenai keluarga-keluarga yang takut Tuhan dan yang tidak takut Tuhan. Saudara-saudara, kisah ini adalah kisah di tahun 1990. Sebuah penelitian terhadap keluarga Jonathan Edwards dan Mark Duggan. Jonathan Edwards adalah seorang yang takut akan Tuhan, menikah dengan seorang wanita yang takut Tuhan dan mereka menjadi misionaris. Lalu saudara-saudara, catatan 1000 tahun lebih dari kemudian diselidiki, dia mempunyai lebih dari 1000 keturunan. Hasil dari penelitian itu mengatakan begini, Jonathan Edwards dari keturunannya 1000 lebih itu, ada 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor di Amerika, 3 orang terpilih menjadi senator Amerika atau anggota DPR, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal dari buku-buku yang terlaris, 80 orang memegang peran penting dalam berbagai institusi pemuka masyarakat termasuk gubernur, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, 66 dokter, 135 editor, 1 orang penerbit, 100 orang menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, 1 orang menjadi penilik keuangan Amerika Serikat. Dan tidak ada seorang pun dari generasinya yang merugikan negara. Bagaimana dengan Jonathan? Bagaimana dengan Mark Duggan? Dia memiliki 540 keturunan. Dan ini catatannya. 310 orang mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunan menjadi wanita nakal. Dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta atau sebesar 12 miliar rupiah pada abad ke-19. Keluarga Mark Duggan juga telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta untuk rehabilitasi mereka. Saudara-saudara, pilihan ada pada kita. Keturunan seperti apa yang kita mau? Di masa yang sulit ini, kita bisa belajar dari Simon orang Kirene. Seorang yang melihat insiden kehidupan dari salib. Dan berpegang setia kepada salib itu. Bertahan walaupun sulit. Tetap hidup bagi Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kita nyanyikan pujian itu untuk membawa kita datang kepada Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu hidupku. Haleluya. Saudara-saudara, sementara kita tunduk di hadapan Tuhan pagi ini, mari kita renungkan kehidupan kita. Selama masa pandemi, di masa sukar ini, bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan? Ada satu penderitaan yang lebih sukar, peristiwa salib. Yesus mengalami semua penderitaan oleh karena kita. Kita biasanya menyebutkan dosa kita lah yang menyebabkan dia menderita.
wajahnya sampai tidak dikenali. Dia berkorban demi kita, saudara-saudara. Ada penderitaan yang begitu besar. Tapi dari kisah penyalibannya, ada seorang bernama Simon orang Kirene yang mengajarkan kita. Ada bagian kecil dalam kehidupan kita yang Tuhan ingin kita bermain peran di dalamnya. Ada perkara kecil yang kita bisa ambil. Dan perkara itu sedang kita hadapi. Ada masa sulit di masa pandemi ini. Ada kesukaran yang kita sedang alami. Jangan menyerah, saudara-saudara. Jangan menyerah. Tuhan punya rencana buat kita. Dia sedang melakukan sesuatu lebih dari yang kita duga. Dia sedang memurnikan keluarga-keluarga. Dia sedang memurnikan kehidupan personal, kehidupan seorang hamba Tuhan, kehidupan dari gereja Tuhan. Mari bertahan, saudara-saudara. Mari bertahan dengan menengadah kepala ke atas, dengan melihat pada salib, jalan kesukaran yang membawa kemenangan sejati itu. Jalan Via Dolorosa yang membawa kemenangan sejati. Jangan lepaskan. Kalau saudara rasanya sulit menghadapi kehidupan ini, kesehatan saudara, keluarga saudara, secara ekonomi, semua urusan bisnis saudara sepertinya berantakan. Hari ini berpegang pada salib. Lihat pada salib. Tuhan, apa yang kau mau dengan hidup saya? Apa yang kau mau dalam hidup saya? Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, saudara-saudara. Kita bukan orang-orang yang akan ketiban sial. Kita hanya berada di dalam tempat di mana Allah sedang membentuk ulang kita. Membentuk untuk mengubah paradigma kita, mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan, cara pandang kita kepada Tuhan, cara pandang kita kepada keadaan di sekeliling kita. Kita percaya karena salib kita hidup. Kita punya kehidupan, saudara-saudara. Kita punya kehidupan yang lebih baik karena salib itu. Ya, karena salibmu, Yesus. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, haleluya. Ya, bertahan di dalam salib. Jangan menyerah, saudara-saudara. Bawa kekhawatiran, ketakutan, saudara. Haleluya. Sanggup melakukan. Ya, dia sanggup di hidupku. Haleluya. Pagi ini buat saudara-saudara yang mengatakan, ya, saya mau belajar melihat insiden kehidupan, kenyataan-kenyataan hidup yang tidak enak, keadaan sukar ini dari sudut pandang salib. Saya mau melihat, saya bukan orang yang ketiban sial. Saya dianugerahi oleh Tuhan. Saya punya kehidupan yang diberkati. Boleh saudara angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Ya, saudara punya hidup. Saudara punya hidup. Bicaralah pagi ini, katakan, aku hidup karena Yesus. Aku hidup karena salib itu. Aku percaya, I'm blessed. Saya diberkati oleh Tuhan. Aku orang yang diberkati. Aku punya kehidupan yang diberkati. Aku akan terus naik dan tidak turun. Aku dijaga oleh Tuhan. Kalaupun ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, itu seizin rencananya, seizin Tuhan terjadi dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga belajar pagi ini untuk menyerahkan diri kita sungguh-sungguh, melekat pada salib, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh.
supaya keluarga generasi berikut kita akan hidup takut akan Tuhan. Maukah saudara demikian? Kami dan seisi rumah kami beribadah kepada Engkau. Kami berdoa supaya kami akan tetap setia di salib, setia menjadi orang percaya, tidak tergoyahkan. Apapun terjadi, kami akan hidup karena salib itu memberi kami kehidupan. Dalam nama Yesus, kami yang diberkati katakan amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.